Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memulainya dengan membaca doa. Ayo, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada pagi hari ini. Zaki, Zulaika, Zain, Zin, Dea, Sarah, Naura, Kapia sakit ya. Baik, pada pembelajaran pagi hari ini yang tidak masuk di pelajaran Ibu 2 orang ya, Zain sama Kapia. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua, apakah masih ada yang ingat tentang pembahasan materi minggu lalu? Ayo, silakan angkat tangannya. Siapa yang ingat? Ya, Dea, silakan. Iya, betul sekali. Kita minggu lalu membahas tentang apa itu pengertian dari media sosial. Media berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, poster, dan spanduk. Sedangkan sosial adalah masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan dari media sosial bahwa sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya tentang apa saja jenis-jenis media sosial. Ayo dibuka materinya halaman 20. Baik, kita masuk ke jenis-jenis media sosial. Menurut Andreas M. Kaplan dan Michael Heinlein, mereka membagi beberapa jenis media sosial ke dalam 6 jenis, yaitu 1. Yang pertama adalah collaborative projects, adalah kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa para pengguna media sosial. Contohnya seperti Wikipedia. Situs ini mengizinkan para penggunanya untuk melakukan penambahan, menghilangkan atau mengubah konten. Yang kedua adalah blog. Blog adalah bentuk media sosial yang paling awal tumbuh sebagai web pribadi. Jenis blog yang sangat populer saat itu yaitu berbasis tag. Dan masuk yang ketiga adalah contact communities.
Content communities tujuannya untuk berbagi konten media yang di dalamnya seperti teks, video, dan PowerPoint. Kita masuk yang keempat. Yang keempat ada sosial networking. Networking scientist adalah penggunanya terhubung untuk menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang temannya serta kolega untuk mengakses profilnya. Profil pada umumnya meliputi foto, video, berkas audio, dan juga blog. Contohnya seperti Facebook dan MySpace. Serta Google. Berikutnya ada virtual games world. Virtual Games World adalah platform yang berbentuk 3 dimensi yang membuat para penggunanya tampil dalam bentuk avatar pribadi. Dan yang terakhir adalah virtual social world. Virtual social world ini adalah penggunanya memilih perilakunya secara bebas untuk hidup dalam dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyatanya, contohnya seperti Second Life. Baik, kita selanjutnya masuk ke dampak media sosial. Dampak media sosial. Menurut UNESCO, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penduduk Indonesia lebih banyak aktif di media sosial seperti Facebook sebanyak 3,3 juta pengguna, dan juga WhatsApp sebanyak 2,9 juta pengguna. Banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat melalui media sosial, tapi tak banyak juga yang berakibat buruk bagi pengguna media sosial. Baik, kita akan masuk ke dampak positifnya. Dampak positif. Dampak positifnya apa? Yang pertama, kita akan manfaatnya untuk media promosi. Dampak positifnya, kita akan memanfaatkan untuk media promosi atau iklan. Dan yang kedua adalah sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial.
dan kita dapat juga berkomunikasi dengan siapa saja dan dapat memperluas jaringan pertemanan dan sebagai media pertukaran data seperti menggunakan email, Newsroll, dan juga PTP untuk dapat saling bertukar kabar informasi secara cepat. Dari 3 situs ini kita bisa mendapatkan informasinya secara cepat. Dan yang keenam, bisa mencari informasi dan data serta dapat lebih mudah memperoleh informasinya. Dan yang kedelapan, dapat mempermudah bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Baik, kita akan masuk ke dampak negatifnya atau pengaruh dari dampak negatif. Dampak negatif dalam bermain media sosial, yang pertama kita dapat kecanduan. Yang kedua, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Tersebarnya data penting yang tidak semestinya harus disebar. Yang keempat, membuat prestasi pelajar semakin menurun. Dan yang kelima, kerusakan fisik yang terjadi akibat terlalu lamanya kita bermain HP atau komputer. Yang keenam, bagi anak dan remaja tidak ada aturannya ejaan dan tata bahasa di jaringan sosial. Yang ketujuh, kejahatan di dunia maya atau cybercrime. Dan yang kedelapan, terjadinya atau mereka bisa melihat pornografi, bisa terjadinya penipuan, carding, dan juga perjudian. Ke bawah, udah biar aja jalan. Dan udah matikan. Dari dampak positif dan dampak negatif dari bermainnya media sosial, kita harus tahu cara yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan pengguna sosial di Indonesia adalah dengan menerapkan pembatasan waktu atau konten, melakukan penyuluhan-penyuluhan di seluruh pelosok Indonesia tentang internet dan sosial media. Pengaruhnya dengan melakukan pengawasan terhadap para remaja, maka orang tua harus ikut lagi dalam mengawasi anak-anak atau para remaja dalam menggunakan media sosial. Ada menggunakan media sosial. Pertama, media sosial dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, media sosial dalam pandangan Islam yang pertama adalah tabayun atau cek dan dicek. Quraish Shihab menerangkan bahwa ada 2 hal yang patut dijadikan perhatian. Yang pertama adalah pembawa berita. Pembawa beritanya ini perlu ditabayun atau dicek terlebih dahulu dalam pemberitaannya adalah orang fasik.
Pertama, pembawa berita. Pembawa berita perlu ditabayun dulu atau dicek dalam pemberitaannya adalah orang fasik. Yang kedua adalah isi berita. Isi beritanya ini perlu kita cek dulu. Isi beritanya ini menyelidikkan kebenaran atau kebohongan dari sebuah berita. Jadi isi berita ini perlu kita apakan dulu, kita selidiki kebenarannya menjadi perhatian khusus. Yang kedua adalah menyampaikan informasinya dengan benar. Menyampaikan informasi dengan benar itu dalam Islam mengajarkan membuat opini yang jujur, didasarkan atas bukti dan fakta, lalu diungkapkan dengan tulus, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, serta menahan diri untuk tidak menyebarluaskan informasi di media sosial yang fakta atau kebenarannya belum diketahui secara pasti. Istilah ini disebut qaul zur. Qaul zur yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. Selanjutnya adalah haram menebar fitnah atau kebencian. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai lembaga keagamaan tentu bisa berdiam diri melihat perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos yang selain berdampak positif juga menimbulkan dampak negatifnya dalam kehidupan, sehingga MUI mengeluarkan fatwa, yakni Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa itu ada 5 poin larangan menggunakan media sosial. Yang pertama, melakukan ghibah atau fitnah dan namimah atau mengadu domba serta menyebarluaskan permusuhan. Yang kedua, melakukan bullying sesama teman atau sesama lingkungan di sekitar kita. Yang ketiga, menyebarkan hoax atau berita palsu serta menyebarkan materi pornografi yang tidak kepada lingkungan kita atau para pelajar. Dan yang terakhir, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tepat atau waktunya. Media sosial yang digunakan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar yang menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Dan kebebasan berpendapat seringkali disalahgunakan untuk membuat fitnah, opini palsu, dan menebar kebencian yang sering diutamakan melalui media sosial. Dan tidak menggunakan untuk mengolok-olok orang lain. Baik. Materi tadi kita sudah membahas 4 hal tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Yang pertama tadi apa? Minggu lalu kita membahas tentang pengertian dari media sosial. Dan yang kedua, ada jenis-jenis dari media sosial. Dan yang ketiga, ada bersosial media. Dan yang terakhir ada tata cara bersosial media. Dan yang keempat adalah dampak bermain media sosial.
Dari 4 materi yang kita bahas ini, pertemuan kali ini Ibu harap anak-anak dapat mengetahui tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang tidak paham mengenai materi ini, silakan bertanya sekarang juga. Ada? Tidak ada? Baik, berarti kalian sudah paham tentang materi kali ini. Oke, selanjutnya kalian siapkan selembar kertas. Lalu ibu akan memberikan soal tentang apa aja soal yang ibu berikan, hanya ada 5 pertanyaan mengenai materi adab bersosial media dalam pandangan Islam. Baik, semuanya sudah mengumpulkan jawabannya, dan kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan atau komunikasi virtual. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog sendiri adalah jaringan sosial yang merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bila ibu ada salah kata ataupun tindakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Ibu ada pesan untuk kalian, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, karena dengan belajar hidup kalian akan lebih lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.